Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United harus kembali menelan kekalahan pada perjalanan mereka di Premier League 2021-2022. Menantang Arsenal di Emirates Stadium, akhir pekan ini, Setan Merah kalah dengan skor 1-3. Gol-gol Arsenal pada laga ini dicetak Nuno Tavares, Bukayo Saka, dan Granit Xhaka. Sementara, satu-satunya gol United dicetak Cristiano Ronaldo. Ini merupakan kekalahan kedua United secara berturut-turut. Sebelumnya, Setan Merah harus menelan kekalahan 4 gol tanpa balas dari Liverpool. Di atas kertas, permainan United pada laga kontra Arsenal sudah lebih baik ketimbang pada pertandingan melawan Liverpool. Namun, hal ini tak cukup membuat Setan Merah meraih kemenangan pada laga tersebut. Kelemahan terbesar United pada laga ini adalah menuntaskan peluang yang mereka miliki. Tumpulnya serangan Setan Merah ini harus dibayar mahal dengan kekalahan mereka. Apa saja catatan-catatan di balik permainan United pada laga kontra Arsenal? Imbangi penguasaan bola. Secara permainan, Manchester United tak buruk-buruk amat pada laga kontra Arsenal. Paling tidak, mereka tampil lebih bagus dibanding pada laga kontra Liverpool lalu. Salah satu tolok ukurnya, pada laga kontra Arsenal, United tak lagi menjadi penonton ketika lawan menguasai bola. Pada laga kontra Arsenal, seperti dilansir Hotspot, United mencatatkan penguasaan bola sebesar 44,5%. Angka ini jauh lebih baik ketimbang catatan penguasaan bola mereka pada laga kontra Liverpool, yang hanya sebesar 28,4%. Pressing lebih ketat. Untuk urusan pressing, pada laga ini pun, para penggawa United juga telah berbenah. Pada laga kontra Arsenal ini, mereka tak lagi banyak membiarkan pemain lawan nyaman menguasai bola. Pada laga kontra Arsenal, menurut data Understat, para penggawa United mencatatkan passes allowed per defensive action (PPDA) sebesar 17,63. Sementara, pada laga kontra Liverpool, nilai PPDA mereka mencapai angka 30,05. Perbedaan mencolok kedua nilai PPDA tersebut berarti para penggawa United telah berbenah, terutama dalam urusan menekan pemain lawan yang menguasai bola. Ciptakan banyak peluang. Tak hanya dalam pertahanan, mereka juga berbenah dalam aspek penyerangan, salah satunya dalam menciptakan peluang. Pada laga ini, mereka menciptakan peluang yang lebih banyak ketimbang pada laga sebelumnya. Pada laga kontra Arsenal, United melepaskan 14 tembakan. Sementara, pada laga kontra Liverpool mereka hanya bisa melepas 2 tembakan. Pada laga kontra Arsenal, 5 dari 14 tembakan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menyasar ke gawang The Gunners. Sementara, pada laga kontra Liverpool, hanya 1 tembakan United yang mengarah ke gawang Alisson Becker. Kualitas peluang meningkat. Tak hanya urusan kuantitas, soal kualitas serangan pun United mengalami peningkatan pada laga kontra Arsenal. Hal tersebut tampak dari nilai expected goals mereka. Pada laga kontra Arsenal, nilai expected goals penggawa United mencapai 2,04. Sejatinya tak terlalu jauh dari nilai expected goals Arsenal yang berada di angka 2,54. Sementara, pada laga kontra Liverpool lalu, nilai expected goals mereka hanya berada di angka 0,11. Nilai expected goals tertinggi United pada laga kontra Arsenal sebesar 0,76. Peluang ini dicetak Bruno Fernandes melalui titik penalti. Sementara, nilai expected goals United pada laga kontra Liverpool hanya sebesar 0,07. Penyelesaian buruk. Sayangnya, bagi United, peningkatan ini tak diimbangi dengan apiknya penyelesaian akhir mereka. Alhasil, dari 14 peluang yang dimiliki, mereka hanya mampu mencetak 1 gol. 6 dari 14 peluang United melenceng dari sasaran, termasuk 2 yang menghajar tiang gawang. Sementara, 3 peluang mereka lainnya diblok oleh pemain Arsenal. Sejatinya, peluang-peluang Setan Merah yang melenceng dari sasaran ini memiliki nilai expected goals besar. Nilai expected goals tertinggi dari peluang yang meleset tersebut dimiliki peluang Anthony Elanga pada menit ke-14. Nilai expected goals tembakan kaki kanan pemain asal Swedia ini ditaksir sebesar 0,34. Satu momen tidak lazim terjadi pada laga Arsenal versus Manchester United. Saat Setan Merah mendapatkan penalti, bukan Cristiano Ronaldo yang maju sebagai eksekutor. Bruno Fernandes mengambilnya dan gagal. United punya beberapa peluang bagus untuk mendapat lebih dari 1 poin. Salah satunya dari penalti yang gagal menjadi gol dari Fernandes. United mendapatkan penalti pada menit ke-56. Nuno Tavares melakukan handball pada situasi duel bola udara dan momen ini diperkuat oleh keputusan VAR. Saat penalti diberikan, skor 2-1 untuk keunggulan Arsenal. Biasanya, Ronaldo akan maju sebagai penendang penalti Ronaldo. Tapi, kali ini Ronaldo tidak mengambilnya.
Fernandes, yang merupakan eksekutor utama United sebelum Ronaldo bergabung mengambil penalti pada laga ini. Saya bicara dengan Ronaldo setelah laga dan bertanya soal ini. Dia bilang bahwa dia tidak merasa harus mengambilnya dan itulah mengapa dia bilang lebih baik jika Bruno Fernandes mengambilnya, ucap manajer United, Ralf Rangnick. Fernandes sebenarnya adalah penendang penalti yang bagus. Sepakannya ke gawang Arsenal pun sukses mengecoh kiper Aaron Ramsdale. Hanya saja, penalti ex pemain Sporting CP mengenai tiang dan gagal menjadi gol. United memang kalah dari Arsenal dan ini bukan hasil yang bagus untuk bersaing di empat besar. Tapi, jika melihat seperti apa penampilan United pada laga melawan Liverpool, Rangnick melihat ada aspek positif dari anak asuhnya. Ex-penyerang Manchester United, Michael Owen mengaku tak senang dengan keputusan bekas klubnya itu memilih Erik ten Hag sebagai pelatih baru. Bahkan, mantan penyerang timnas Inggris itu mempertanyakan kualitas Erik ten Hag selama di Old Trafford. Bagi Michael Owen, tak ada yang spesial dari Erik ten Hag. Pria 42 tahun itu bahkan menyebut juru taktik asal Belanda itu bukan pelatih yang istimewa. Seperti diketahui, Erik ten Hag resmi menjabat sebagai pelatih kepala Setan Merah untuk musim depan. Ia diperkenalkan secara resmi pada Kamis tanggal 21 April tahun 2022 lalu. Ia akan menggantikan Ralf Rangnick, yang nantinya bertugas sebagai penasihat klub. Resminya Erik ten Hag melatih Manchester United itu menuai kontra dari Michael Owen. Legenda Liverpool yang pernah berseragam Setan Merah pada periode tahun 2009 sampai tahun 2012 itu menyayangkan hal tersebut. Michael Owen tak menampik bahwa Erik ten Hag pelatih bagus jika dilihat dari rekam jejaknya. Namun, catatan itu menjadi biasa saja karena dia berlaga di Liga Belanda dan menukangi Ajax Amsterdam. Berdasarkan riwayat murninya, itu tidak mengejutkan saya sebagai, wow, itu manajer Manchester United berikutnya, kata Michael Owen dikutip dari Liverpool Echo, Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022. Anda melihat kemenangannya, tetapi itu di Liga Belanda dan menjadi manajer Ajax, tambahnya. Kinerja lini pertahanan Manchester United pada laga melawan Arsenal mendapat banyak kritik. Salah satu yang cukup tajam adalah dari pandit BT Sport, Martin Keown, yang menyebut Alex Telles mudah panik dan membuat kesalahan. Martin Keown memberi kritik tajam pada aksi yang ditunjukkan Diogo Dalot. Salah satu momen yang disorot adalah ketika Dalot tidak mengantisipasi gelaran Tavares pada proses gol pertama Arsenal. Dalot dianggap bisa melakukan lebih baik lagi. Tavares turun dari sisi kiri dan Dalot benar-benar tidak berdaya dan pertahanannya buruk, sangat malas untuk melangkahkan kakinya, kata Keown. Tavares mengghosting dan Dalot harus tinggal bersamanya, itu hanya sesuatu yang mendasar. Ini tentang merasakan bahaya, itu adalah kemampuan dasar yang Anda kerjakan di sana dan ini semua tentang konsentrasi, tegas legenda Arsenal itu. Dalot memang beberapa kali kehilangan posisi atau memberi ruang pada lawan. Tapi, dia juga sempat punya peluang untuk mencetak gol. Peluang Dalot salah satunya ditepis Ramsdale dan kemudian mengenai tiang gawang. Selain Dalot, Alex Telles juga punya andil pada gol pertama. Dia gagal menyapu bola dengan baik sehingga dikuasai pemain lawan. Selain itu, Telles juga melakukan pelanggaran ceroboh pada Saka yang berujung pada hukuman penalti untuk United. Saya pikir Telles panik karena dia tahu bahwa dia berada di pihak yang salah dan saya setuju dengan keputusan itu. Dia terus menyenggolnya Saka, dan mencoba untuk lolos tetapi dia tidak melakukannya, ulas Keown. Seperti Dalot, Telles juga kesulitan untuk tugas bertahan. Tapi, bek asal Brasil sempat punya peluang bagus untuk mencetak gol tetapi masih mampu ditepis oleh Ramsdale. Manajer Manchester United, Ralf Rangnick, punya beberapa keluhan soal kinerja VAR pada laga melawan Arsenal. Rangnick sangat yakin bahwa gol kedua Cristiano Ronaldo dan gol ketika Arsenal harusnya offside. United harus mengakui keunggulan Arsenal dengan skor 3-1 pada laga pekan ke-34 Premier League, Sabtu tanggal 23 April tahun 2022, malam WIB. Laga di Stadion Emirates ini memang diwarnai beberapa keputusan yang harus dikonsultasikan dengan VAR lebih dulu. Pada babak pertama, ada gol Arsenal yang dianulir karena offside. VAR menunjukkan bahwa lengan Eddie Nketiah offside. Lalu, ada penalti untuk Arsenal yang juga harus lebih dulu ditinjau lewat VAR sebelum keputusan akhir diambil. VAR juga terlibat pada penalti yang didapat United pada menit ke-57, tapi gagal dikonversi menjadi gol oleh Bruno Fernandes. Rangnick punya beberapa catatan soal VAR di laga Arsenal vs Man United. Pria asal Jerman itu menyoroti gol Ronaldo yang dianulir karena offside. Rangnick sangat yakin bahwa keputusan VAR keliru dan United harusnya mendapatkan gol kedua. Ada masalah handball lain di babak pertama, Jadon Sancho terlibat. Gol kedua Cristiano tidak offside dan Anda bahkan dapat melihatnya dalam perspektif total tepat satu baris, ucap Rangnick dikutip dari Men. Saya baru saja melihatnya setelah pertandingan dan jika ini adalah gambar yang tepat, dan saya kira mereka menunjukkan kepada saya gambar yang tepat. Anda bisa melihatnya. Itu jelas satu baris dalam satu baris, tegas Rangnick.
Gol Ronaldo bisa jadi momen krusial pada duel United lawan Arsenal. Sebab, jika tidak dianulir, United akan membuat skor menjadi 2-2 dan mereka punya momen bagus. Tapi, gol dianulir dan 10 menit kemudian Arsenal mendapatkan gol ketiga. Berbeda dengan kasus Ronaldo, Rangnick kini menyebut gol Granit Xhaka harusnya tidak disahkan. Rangnick menyebut ada pemain Arsenal yang offside yakni Nketiah. Dia dalam posisi offside dan menghalangi pandangan David De Gea. Manchester United kalah 1-3 saat melawan Arsenal di Emirates Stadium pada pekan ke-34 Premier League 2021/2022, Sabtu tanggal 23 April tahun 2022. Satu-satunya gol Man United dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Ronaldo telah mencetak 100 gol dalam 223 penampilan untuk Manchester United di Premier League. Selain 100 gol, pemain Portugal itu juga telah mengukir 37 assist. Ronaldo mencetak 84 gol di Premier League pada periode pertamanya memperkuat Man United tahun 2003 sampai tahun 2009. Musim ini, musim pertamanya setelah kembali berseragam Man United, dia sudah mencetak 16 gol Liga dalam 27 penampilan. Ronaldo pun menjadi pemain keempat yang pernah mencetak minimal 100 gol untuk Man United di Premier League. 3 pemain sebelum dia adalah Wayne Rooney, 183 gol, Ryan Giggs, 109 gol, dan Paul Scholes, 107 gol, yang semuanya sudah pensiun. Rooney sendiri mencetak total 208 gol selama berkarir di Premier League, hanya kalah dari Alan Shearer, 260 gol. Mantan striker Inggris itu mencetak 183 gol untuk Man United dan 25 gol untuk Everton.